Oke, kita sudah melihat bahwa secara umum kalau fungsi f ya, analitik dan punya singularitas di Z0, maka Fz itu dapat ditulis dalam bentuk plus A0 plus A1 Z min Z0 plus A2 Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Tetapi kalau dia punya singularitas, maka di sini akan ada A-1 yang menggunakan notasi A-1 ya. A-1 per Z min Z0 plus A-2 Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Di sini pangkatnya bisa besar ya. Nah, kita sudah tahu kalau A yang di bagian sini, ya, yaitu AC di situ, itu nanti isinya adalah F turunan ke F dari C di titik Z0 dibagi C faktorial. Dan bisa ditulis sebagai, karena ini C faktorialnya sudah di sini, 1/2 pi kurung FW W min Z0 C plus 1 DW. Ya, dengan C, jadi ini Z0-nya, maka C-nya itu begini. Ya. Ini untuk yang pangkat-pangkat positif. Jadi 0, 1, 2, dan gitu. Nah, khusus A-1 itu adalah 1/2 pi integral C FW dW saja. Tidak ada apa-apanya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung integral sesuatu, ya. Tetapi juga jadi harus hati-hati untuk ada bawahnya, maka itu adalah bagian kanan. Nah, bagian kiri A-2, ya, A-2 itu bentuknya adalah menjadi 1/2 pi kurung C, ya, FW kali W min Z0 DW. Ya. Ini kalau min 2. Jadi A min C 1/2 pi C FW W min Z0 C dikurangi 1 DW. Gitu ya. Jadi kalau C-nya 2, maka dia 1, kalau 3, ya 2. Jadi ya kita sudah bisa. Nah, kita nanti kita lanjutkan saja. Kalau misalkan dihitung integral E pangkat 1/z dz, ya, terhadap suatu C yang harus memuat titik 0, ya. Nah, ini kita gunakan saja deret Lorentz. 1/z itu adalah 1 plus 1/z, ya, 1/z kuadrat 2 faktorial plus 1/3 faktorial Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa melihatnya dari sini, ya. Jadi
integral C E pangkat seperset dz, ya pada akhirnya sebetulnya ini diintegralkan masing-masing ya, tapi kita tidak berbicara mengenai continue uniform segala, tapi nantinya kita bisa memperlihatkan bahwa integral dari ini ya integral dari masing-masing itu. Ya. Nah, integral dari ini 0, ini 0, ini 0, bisa dicek ya. Nah, yang tidak 0 itu hanya satu saja, yaitu integral 1/z dz. Ini adalah 2 pi. Ya, dihitung aja. Ya, dengan katakanlah setnya itu R begitu, maka dia menjadi integral 0,2 pi 1/REI theta ya, dari sini REI theta I d theta. Nah, ada yang dicoret semuanya, jadi tinggal 2 pi itu. Oke. Nah, ini kuncinya. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang ya. Nah, misalkan contoh lain, z kuadrat E pangkat seperset dz. C. Berapa ini integralnya? Integralnya ya tinggal integral C z kuadrat. Ini adalah 1 plus seperset plus 1/2 faktorial z kuadrat dan seterusnya dz itu. Nah, pada akhirnya kalau ini saya kali-kalikan ya, c z kuadrat dz ini akan 0 ya, plus integral z dz c ini juga 0 ya, yaitu hasil kali dari z kuadrat kali seperset. Nah, terus konstanta dan yang di sini konstanta tidak set ya sudah oke, kita tulis saja yaitu 2 faktorial 1/2 faktorial. Ini juga 0 ya. Yang tidak 0 itu hanya 1/3 faktorial z dz. Dan plus yang lainnya 0 semua hasil integralnya. Ya, hasil integralnya yang saya katakan 0. 1/4 z kuadrat dz. Dan seterusnya. Nah, jadi ini akan 0, ini akan 0, ini akan 0, ini akan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang tidak 0 hanya bentuk ini. C 1/3 faktorial z dz. Nah, dengan C-nya saya bisa ambil katakanlah REI theta, maka kita akan menemukan 1/3 faktorial 2 pi. Gitu. Oke. Nah, ini sedikit banyak mengenai singularitas. Oke. Nah, contoh lain. Integral 1/sin z dz. C ya. Dan ini hanya di titik 0 saja. Jadi kasih lingkaran, sebetulnya nolnya banyak kan ya. Kita konsentrasi di sini. Ya, kita gunakan C 1/sin. Z-nya kita ganti. Ya. Kita ganti dengan Z
Z pangkat 3 per 3 faktorial Z pangkat 5 per 5 faktorial dz. Nah, keluarkan sepersetnya, maka ini menjadi 1 min ya, Z kuadrat per 3 faktorial Z4 per 5 faktorial dan seterusnya dz. Tetapi ini kita sudah pernah memperlihatkan bahwa dia bentuknya itu menjadi 1 min Z kuadrat kalau tidak salah ya, plus 3 faktorial Z kuadrat gitu. Dan seterusnya dz. Nah, jadi nanti kalau dilanjutkan di sini C seperset plus 3 faktorial Z dan seterusnya dz. Nah, kalau diintegralkan ini akan 0, 0, 0, 0, 0. Jadi yang tidak 0 hanya ini saja. Ya, jadi yang tidak 0 hanya 1/Z C dz, ini adalah 2 pi hasilnya. Oke. Nah, ya seperti itu.